Halo Sobat Planner, kembali jumpa di channel W21 TV. Nah, kali ini kita ke tema entrepreneur lagi ya Mas Mo ya. Udah kangen kan kalian pasti dengan tema entrepreneur ya. Karena kemarin itu gue lihat ada komentar yang nanyain ya Mas Mo ya. Nah ini tema entrepreneur lagi. Kali ini bukan pengusaha biasa lagi yang gue tampilin. Sosok yang sangat-sangat membanggakan buat kita semua. Jadi kalian harus nonton video ini sampai akhir. Jangan di skip supaya kalian bisa minimal kayak dia lah atau mungkin lebih hebat lagi dari beliau. Tepuk tangan dong. Mas, perkenalkan dong nama lu. Oke. Nama gue Andre Junihata, gue salah satu owner dari Classy-Land. Classy-Land di mana? Ayo. Untuk home Store-nya. base-nya Classy-Land sendiri itu di perumahan Bumi Puspa Kencana H26, Bandar Lampung ini. Iya, tepuk tangan aja. Jangan jenuh. Video ini dipersembahkan oleh Sheryl Snack. Snack lezat dan berkualitas. Apa itu Classy-Land, Mas? Jadi Classy-Land itu wadah fashion ya mungkin ya gitu kan, tentang perdeniman gitu kan, salah satu nama yang gue cetusin itu tahun 2015 gitu. Nah, arti dari Classy-Land sendiri itu lebih ke kawasan sih. Land itu kan bisa dibilang juga kayak tanah, kawasan, Pulau, gitu kan. iya. Iya, pulau gitu kan. Place itu mewah kan. Oh iya. Gue rasa di Lampung ini ya itu jawaban gue lah untuk gue punya satu lokal brand gitu kan dari Lampung. Ya nama itu mungkin cocok untuk salah satu nama brand yang gue kasih gitu. Oh, tahun 2015 lu dirikan ya? Gue dirikan dari 2015. Sebelum lu fokus ke denim itu lu sempat apa sih, Mas? Sebelum itu memang gue pernah di baju, gue pernah di t-shirt, gue pernah gitu kan. Cuman gue ngerasa kayak t-shirt ini yang dijual ini cuman lebih ke desain gitu. Terus juga lagi desain ini kita adu-adu dengan desain tapi material tuh nggak dipikirin gitu kan. Lebih ke komet 24 paling 30 20 sekarang juga kalau misalkan mau ganti bambu, patung bambu, lebih ke Ya gitu-gitulah gitu gitu. Dan lo untuk nyampe dapetin material yang supima itu kan salah satu material yang bagus tuh, itu sulit gitu untuk itu. Nah Mas, gimana caranya lu supaya sustain ya di tengah pandemi corona ini? Iya sih, gue juga ngerasa memang karena emang kita sadar juga ekonomi di Indonesia juga sekarang lebih kayak gini, bahkan sedunia lah. Sedunia lagi anjlok, Mas. Lagi anjlok kan. Dan gue kepengen ngebawa si Classy ini di media pun seolah-olah ini nih ya udah gitu, nggak ada tentang corona kayak gini. Makanya Classy pun nggak menyentuh gitu tentang isu ini gitu. Kenapa? Bertujuannya supaya ya orang itu nggak terlalu benar-benar jadi the real bisnis lah di ini gitu. Gue tuh maksud gue malah kayak ada peluang kok malah bisnis semua gitu isinya gitu. Iya gue rasain gue. Masih banget kan. Akhirnya kalau untuk sekarang ini kan khususnya brand ataupun kayak F&B, kayak cafe itu kan pasti jatuh banget, Lebih bakal down. tutup lah, down banget gitu. Alhamdulillah kalau untuk dunia clothing gitu kan, ini masih ada gitu penjualan, tapi memang dari segi online gitu kan naiknya gitu. Nah terus gimana sih kita minimalisir ini supaya kira-kira tetap aja di penjualan Classy tetap bisa jalan. Tetap berjualan. Akhirnya kita orang discuss sama anak-anak tim, kita memutuskan untuk ngebuat produk baru gitu kan. Meluncurkan produk baru. Produk Mas, ya. baru gitu. Malah kita nggak mau ngambil langkah itu tuh ngediskon gitu. Bertujuan untuk apa gitu, ketara banget lah ketika misalkan lo udah dipojokin banget, itu ketara banget, ini bakal hancur gitu. Iya. Diskon itulah pasti ujung-ujungnya kan. Gue nggak mau ngeliatin itu di Classy gitu. Enggak. Akhirnya gue ngebuat produk baru yang itu tuh range harganya itu memang lebih ke bawah lapisan paling bawah juga menikmati gitu. Yang orang tuh nggak berpikir lagi, Classy ngerilis harganya tinggi-tinggi nih. Oh. Ketika kita ngebuat rilis produk itu dengan material yang bagus juga, harga itu range-nya 400 gitu, tapi dapat selvet unsanfor. Akhirnya kita ngebuat itu suatu campaign namanya All Social Be Classy. Yang dimana All Social Be Classy itu menaungi orang yang nggak mampu untuk menikmati produk karya Classy yang harga segitu. Ini kita mau ngeluarin produk lagi yang harganya tuh under lah gitu. Tapi tidak mengurangi bahan. Tidak mengurangi kualitas bahan. Iya. Situ kita buat dua produk, SBC 014 sama SBC
016. So far penjualan bagus gitu, Mas. Alhamdulillah gitu kan. Nah itu orang tuh nggak mikir lagi kan gitu, yang dipikiran mereka tuh Classy lagi jual harga murah nih gitu, udah gue sikat aja gitu. Iya. Jadi gimana caranya kayak lu ngebuat sekarang lebih baik kayak 10 lu udah gak penting lagi ini dapat penghasilan ini harus 100% gak mikir kesana lagi. Gimana caranya kayak 10 lu harus jalan gitu. Yang adanya kayak gini. Makanya Di tengah pandemi ini ya, seenggaknya cash flow lu di jalan gitu. Bener. Ada 2 metode gitu kan. Lu pengen ngerilis produk yang kalau gua ngambil metode yang gua ngerilis produk tapi gua dengan rate harga yang cukup gua ya cukup orang itu dapetin lah gitu. yang menengah lah, Menengah jadi lah orang gitu. bisa beli. Nah ini ya menurut gua salah satu tips yang gua aplikasi di Classy dan itu bagus impactnya gitu. Dan sangat-sangat bagus impactnya ya. Bagus gitu. Dibandingkan lu harus bener-bener diskon gitu kan. Lu ketara banget kalau misalkan ini lagi krisis gitu. Ngetarain banget lu. Gitu kan. Jadi gue lebih ngambil langkah yang sama-sama aja gitu kan. Dan ini gue nggak perlu diskon lagi, harga udah murah gitu. Iya, benar. Nah, itulah salah satu jawaban Classy survive di tengah pandemi ini. Iya. Dan masih tetap berjualan kok. Nah, Mas, lu ngerasa nggak sih bisnis denim ini bakal long lasting atau tidak? Atau cuma musiman? Denim sendiri sih pasti abadi sih. Kalau denim Oh. sendiri mah kan gitu kan, namanya itu Sustain pakai ya. iya. Nah, cuman jenis dengan stylenya aja mungkin yang berbeda. Ntar di next di 2 tahun atau 3 tahun yang akan datang. Ini kan lagi naiknya lagi yang raw denim yang keras-keras nih, lagi kesana lagi ke era yang kesana lagi gitu. Balik lagi. Nanti ya mungkin nggak tahu yang di 2 tahun yang akan datang mungkin yang lebih ke washing tadi gitu kan, yang tadi kita bahas ya, yang namanya kita bahas washing. tadi Nah. gitu kan. Mungkin itu makanya gue nggak mau untuk kemungkinan sampai kapan Classy masih bertahan di raw denim gitu kan. Tapi kita ngupayain juga tuh kita main tetap di modern tapi bisa mempertahankan raw denimnya gitu. Itu dia. Mengikuti pasar jelas nanti ya Classy Line ini ya sepertinya ya, Mas. Ya pasti kalau ikuti pasar sih Beradaptasi, pasti beradaptasi nah. gitu kan. Ya tapi gimana caranya ya taste-nya Classy, karakternya Classy tetap ada gitu. Ya. Walaupun kita main dia realistis juga gitu. Ya. Jadi Classy tetap ngikutin pasar ya, Mas ya, beradaptasi dengan pasar tapi tidak ngurangin standarnya Classy sendiri. Iya benar. Denim sendiri itu dari mana asalnya? Kalau denim ini dari kata denim itu dari Prancis gitu kan awalnya itu kan. Tapi kalau untuk yang mempopulerkan itu memang dia Levi's, siapa Levi's Strauss-nya itu gitu kan. Dari US berarti Dari yang US. mempopulerkan itu. Gitu. Dan itu memang teman-temannya memang buat kerja tambang gitu. Sebelum jadi fashion ya, Mas ya. Sebelum jadi fashion. Memang kebutuhan untuk kerja tambang karena memang di era itu tuh untuk menopang pekerja tambang itu bahan-bahannya harus tebal kan. Biar safe ya. Dan itu pun material unsanfor gitu. Dari istilah aluminium benar-benar mentah banget langsung diproduksi buat kebutuhan buat kerja tambang. Makanya kan sebenarnya denim ini lebih ke rugged style gitu. Pekerja kasar gitu kan. Terus katanya kerja Kaum buruh lah gitu. ya, kerja kasar gitu kan. Makanya kalau anak-anak kampus cocok tuh gitu kan. Kerja di luar gitu kan. Iya juga. Buat gaya-gaya kayak gini gitu. Mas, selama ini lu jualan Classy lu udah kemana aja? Gue sejauh ini untuk di Indonesia sendiri. Kalau musik Indonesia sendiri ya gue Jakarta, Bandung, udah gitu Palembang, gue Bengkulu pernah, Batam pernah, ya hampir rata-rata di kota Indonesia lah. Tapi gue nggak, ada juga kok yang enggak gue gitu. Cuma beberapa kota yang komersil pun ya gue pernah sampai ke sana. Sampai ke sana. Nah, kalau luar negeri sendiri, Kalau lu sasarin juga, Mas? Iya, luar negeri itu kalau untuk benar-benar lebih ke spesifik gue ke negara ini enggak sih, gue lebih general aja umum gitu kan. US pernah, udah gitu gue pernah ke Hong Kong, pernah Singapura, pernah Malaysia, ya sering ke Malaysia gitu. Sering. Sering ke Malaysia gitu. Ya negara-negara Asia tuh banyak sih Asia sih gitu. Kalau Amerika tuh jarang-jarang lah. Jarang-jarang. Nah, relasi lu sampai bisa jualan ke luar negeri itu kayak mana sih, Mas? Pasti ada cerita menarik tuh di situ. Gue tuh ngobrol salah satu dia istilahnya guru gue lah gitu kan, dari segi apa nih ya media gitu kan. Gue bersyukur ketemu sama dia itu Pak Yoyon namanya itu di Bandung. Dia nggak yang ngajarin lebih ke kita lah gitu, nggak gue pribadi, ke Reza juga gitu. Tentang Sorry. Reza itu siapa, Mas? Reza tuh itu partner gue. Oh, partner ya. Nanti kita shoot ya, biar penonton juga tahu siapa Reza. Nah, dia lebih sharing ke lu Tentang gimana sih cara lo ngejualin keluar gitu kan. produk lu keluar.
akhirnya gue kayak bisa ngunci pak market gue, misalkan gue kepengen nih market gue ini dengan karakter detailing gue ini gue tembus sampai ke US gitu. Akhirnya gue sponsor ke sana, tapi untuk negara itu doang, usianya di situ, usianya berapa sampai berapa gitu, laki-laki aja. Akhirnya di situ gue dapet gitu. Tapi yang bener-bener impact luas itu ketika misalkan gue tuh di-review sama salah satu forum white lah, itu Hiddles gitu. Nah dia itu memang nge-review tentang suatu artikel classy yang fadingnya itu bener-bener masuk nominasi fading favorit seluruh dunia. Masuk di favorit, nggak juara tapi. Iya, tapi masuk favorit tuh mas. Masuk favorit. Dari Lampung loh itu ternyata ya classy ya. Dan sangat itu menarik. Gue bersyukur juga tuh di situ kan nama artikel classy kan emang lebih mengunggulkan itu tentang nama-nama di Lampung gitu, kayak Elsik gitu kan, Elephant Cigar gitu. Kebetulan tuh yang di-review sama Hiddles itu tentang Elsik gitu, Elephant Cigar itu produk classy pertama lah, masterpiece-nya classy gitu. Masterpiece-nya gitu untuk produknya. Nah situ mulai gitu, gue rame lah gitu. Orderan gila tuh pasti. Lumayan gitu kan. Yang polo, yang segala macam yang kepo lah. Nah dari situ juga lu ngakar sampai keluar itulah. Iya, mungkin di situ juga gue kayak percaya yakin juga mungkin dari situ juga gitu. Selain gue sponsor mungkin dari situ juga. Iya. Lu sendiri pernah ke US berarti mas? Belum pernah. Oh belum pernah. Jadi by phone aja ya. Belum pernah gitu. Someday lah gue pengen Santai nanti. ya. Mas Bet, lu ngambil bahan denim lu ini dari mana waktu itu? Kita berbicara flashback ke dulu ya gitu, ke tahun-tahun gua awal merintis classy gitu. Kalau dulu tuh memang kita tuh pakai produk tuh yang aftermarket gitu, yang dari mills luar gitu tuh. Gua paling banyak itu AMC sih gua. Atlantic Mix Company itu memang dari 2015 awal classy juga itu terbentuk juga, itu gua udah ngambil di sana. Nah cuman kan memang salah satu kayak achievement si brand itu bisa ngeluarin produknya itu dengan jenis dan karakter sendiri kan itu susah sih gitu kan. Karena memang itu berbicara lagi tentang quantity gitu, MOQ gitu kan, kebutuhan si pabrik itu kita bisa mencukupi itu enggak gitu. Iya. Nah sedangkan dulu itu kita nggak bisa untuk ke situ. Mas, lu bisa nggak bagi tips dan trik buat pengusaha nanti yang nonton nih, sobat trainer yang nonton di rumah nih pengen tahu gimana caranya jadi pengusaha denim? Kalau gua kan memang ngawalin denim pun itu dengan gaya kesukaan gua sih, passion lu di situ gua gitu kan. Kalau misalkan ketika lu ngejalan suatu usaha mungkin denim ya gitu, tadi lu sebut denim itu lu lebih nyari peluang sih, lebih kebutuhan di denim itu apa aja gitu. Mungkin sekarang juga jadi suatu peluang juga karena denim juga lagi naik-naiknya gitu kan saat ini dan banyak juga kok di Lampung juga yang denim itu bermunculan kok yang baru-baru. Cuman tinggal seberapa lo bisa mikirin ngasih lah gitu karya lo tuh ke masyarakat tuh yang baik gitu kan dari detailingnya. Karena kalau sekedar buat juga tuh nggak sampai situ doang gitu, yang lo bakal lo hadapin itu brand-brand yang mungkin pola pikir mereka itu lebih jauh gitu, dan mereka udah kuat duluan gitu kan, lebih kuat juga. Makanya banyak juga tuh brand yang bermunculan tuh gitu bilang lagi gitu kan. Ya menurut gue jangan sekedar buat brand yang buat brand-brand asal jadi deh gitu deh gitu kan. Gue sayang lah gitu, lebih kalau bisa manfaat uang itu dengan yang lain gitu, kalau kasih yang lain gitu. Karena ya denim ini otomatis lu bener-bener ya brand, otomatis ya brand gitu. Lu bener-bener ngebakar uang lu lah di awal gitu. Lu gak mungkin juga harus bener-bener begitu lu buat brand penjualan lu langsung rame gitu kan, gak mungkin juga gitu. Seperti yang lu lakukan awal ya Mas, berarti lu ngebakar duit duluan tuh ya. Itu tanpa disadarin gitu kan, tanpa disadarin gitu. Ya awalnya otomatis gue pengen dapet uang gitu kan, nyatanya enggak gitu. Ya, buang jauh lah ya. Jauh gitu. Gue lebih realistis aja ngomongnya gitu kan, lebih ke sana gitu. Nah Mas, so far gua flashback lagi nih ya. Lu ngambil bahan denim ini di mana aja? Dari mana awalnya? Gua awal kali gua ngimpor itu dari Thailand. Dan itu pun gua awal tuh nggak ada link untuk ke sana. Gua ada satu ya resellernya resminya lah gitu. Pabrik dari Thailand itu di Indonesia. Gua kontak dia dulu awalnya.
akhirnya gue ngerasa kok gini-gini aja produk itu sama dengan lainnya gitu kan. Gue memberanikan diri itu ya coba gue untuk kontak-kontak email saya di sini gitu untuk menyanggupi nggak kira-kira kebutuhan jenis produk yang Classy mau yang sesuai standar Classy ya. Awalnya kayak gitu, dan itu pun nggak makan waktu singkat gitu. Gue dari itu tuh setahun lah ke depan tuh gue baru ketemu gitu. prosesnya kurang lebih setahun aja mas ya? Kurang lebih setahunan lah gitu. Karena lu juga dinilai gitu kan, brand lu sampai pencapaian apa yang mana, mereka juga ada standarnya lah gitu. Ketika misalkan lo mau develop suatu produk bahan lah ke dia, seenggaknya lo tuh dilihat juga brandnya juga gitu. Sulit ya mas ya? Sulit banget gitu. Dan di Lampung juga tuh, lebih di Indonesia tuh dia lebih ngambil zona yang nyaman lah. Dia lebih benar-benar ngeproduksi bahan-bahan yang udah aja dijual di toko-toko gitu kan, kayak buat di pasar atau gimana gitu. Yang udah gampang dicari tuh. Ya karena kebutuhannya itu di pabrik itu gitu, yang bisa menghasilkan dia uang gitu. Karena kan gue juga sadar cash flow dia juga pasti gede gitu kan. Iyalah. Nah sedangkan kalau misalkan larinya ke brand ke gue udah kuantitinya kecil, mintanya juga itu detailing yang mungkin mereka juga mungkin sedikit makan waktu mereka gitu kan. Akhirnya gue dapet pabrik itu yang nggak terlalu besar tapi menyanggupi kebutuhan gue dan sesuai. yang itu materialnya gitu kan. Materialnya sesuai standar gue gitu. Yang teknisi juga memang bukan teknisi orang Indonesia gitu. Kita tepuk tangan sama organisasi juga. Tapi buatnya di Indonesia. Buat Indonesia. Di Indonesia. Nah, secara lu juga strategi lu marketing ya soal masarin ini nih. Produk lu itu kayak mana aja mas? Selain dari marketplace ya. Jelas lu marketplace pasti wajar semua. Kalau misalkan gue spesifik benar-benar cara ini gue awal dari forum gitu kan, terus pasti dari marketplace, paling di Instagram lah gitu. Melalui Instagram gitu. Lu sendiri nge-endorse nggak sih orang terkenal kayak siapa? Lu nggak pernah ya mas? Gue nggak pernah sekali-kali nge-endorse, gue nggak pernah juga pakai model-model yang komersil gitu. Nggak pernah, pasti tim gue gitu. Gue misalkan di sana ya lebih ngejual tentang produknya gitu, bukan orangnya. Bukan orangnya benar. Yang lu jual produk gua dan kualitas lu udah diakui dunia ya mas ya. Ya bisa dibilang gitu lah. Alhamdulillah. Apa pencapaian karir terbesar lu mas di Denny? Ya gua kepengen punya toko di luar lah. Di mall gua pengen gitu kan. Seluruh mall Indonesia ya, lu ada nama Classy di situ. Kalau itu pasti impian semua brand lah gitu kan. Cuma kalau saat ini memang gue pengen punya toko di luar, gue kepengen benar-benar punya kantor yang komersial di luar lah gitu, buat kebutuhan keluarga Classy sendiri gitu kan. Lebih impian gue tuh gue seenggaknya bermanfaat di masyarakat gitu. Itu gue pengen gue. Puitis banget gak sih? Enggak. Saat video ini tayang lu pasti menginspirasi orang banyak udah mas. Gue juga salah satu yang kena ternyata. Begitu ngobrol gue kaget. Itu mimpi terbesar Classy ya? Mimpi Classy saat ini emang kenapa gue datang ke Lampung gitu kan. Awalnya itu karena gue tuh jadi review sama forum web di Malaysia. Home base gue tuh di Bandung. Akhirnya gue ini kayaknya udah ngelewat jalur nih gitu kan. Akhirnya gue ngikutin diri, dulunya tim gue tuh pengen cabut ke Bandung gitu kan awalnya. Akhirnya karena di situ fashion mode, model kan itu fashion mode banget. Produksinya awal dulu di Bandung kan, bikin workshop juga. Akhirnya gue putusin tuh udahlah, produksinya yang ke Lampung. Jadi gue lebih produksi sendiri, pengrajin orang Lampung sendiri gitu. Lo kepengen improve kayak mana pun enak gitu. Dan itu gue saat juga kepengen punya pengrajin SDM sih. Lebih tepat itu gue pengen banyak SDM gue tuh di Lampung gitu. Mas, penjualan Classy sendiri per bulan berapa mas? Harus nih Dikit aja. Kalau untuk Gak boleh terlalu di open banget, nanti ada orang pajak mas. Ya kalau untuk kuota produksi sendiri itu yang produksi per bulan tuh kita itu sampai mencapai lah
100 sampai 200 gitu untuk satu piece. Nah, Oke. untuk 2 artikel lah mungkin gitu Iya. kan. Nanti kita pecah lagi, kita sistemnya itu lebih ke reputation gitu loh, gitu. Mhm. Nggak bener-bener produk yang lagi rame di repeat terus. Ada salah satu produk yang sampai sekarang pun tetap aja di repeat, namanya LC itu, masa bisa crazy itu. Itu terus sama Kono, akhirnya kita berhentiin di sekarang ini gitu kan, kita ngebuat lagi artikel yang baru gitu. Nggak banyak varian sih kalau sih, bisa dihitung sih untuk artikel sendiri ya mungkin bisa di 10 sampai 12 artikel lah dari berapa tahun tuh kan, 15, 16, 17, 19 sampai 2020 itu baru hampir 12 artikel gitu. Baru segitu ya. Dan baju pun untuk t-shirt pun nggak banyak gitu. Lalu kita lebih selingin gitu lah produk yang kira-kira ini lagi ini kita rada kita cut dulu. Gue pernah satu momen itu tuh membuat produk LC itu tuh vakum di 1 tahun gitu. Pertujuan tuh untuk supaya nggak bosen di LC ini gitu. Begitu tahun depan lu buka permintaan gila. Nah itu dia. Itu sistem Kompas ya. Itu Kompas ya. Dia buat limited production tiba-tiba dilunjurin lagi. Jadi kan Place begitu. Biasanya dulu kayak gitu 2007, 18 lah mau ke 19. 18 berhenti. 19 tuh 19 tuh naik lagi. Nah, berapa harga yang ditawarkan oleh Place ini per piece? Dari range berapa sampai berapa? Jadi startnya dari range harga 499 untuk yang salvage-nya sampai ke 1,150 ke 5 juga. Ya kalau untuk yang sekarang ya, kalau yang kemarin kan nyampe 1,2, 1,3 tuh nyampe, cuma udah habis barangnya. Nah kalau untuk yang middle low-nya itu kita lebih yang non salvage-nya 400 ke bawah gitu. 400 ke bawah. Tapi di range harga 385 lah, itu range harga yang paling rendah. Oke. Nah, sobat planner, jadi kalau yang mau beli nanti saya tulis di kolom deskripsi ya marketplace-nya dan info Instagram-nya. Tapi bisa juga datang ke store-nya di mana, Mas? Kalau untuk ini ya workshop lebih tepatnya gitu di perumahan Bumi Pusat Kencana, belakang Pasar Sarjana H26. Oke. Silakan datang main ke sana, ngobrol langsung juga lu bakal diajarin sama Dokter Denim ini. Nah, sekarang kan udah jadi fashion banget nih denim. Lu ada saran nggak sih Mas untuk sobat planner yang kepengen ya beli celana ini harus sesuai standar, nyaman atau gimana? Makanya kalau misalnya customer gitu datang ke sini pun kita pasti tanya dulu kebutuhannya gitu. Ini bakal lo pakai itu memang buat nge-break itu isinya pengen lo jadi celananya gitu kan? Apa cuma sekedar lo pengen nyari kenyamanannya gitu. Kalau emang kira-kira mau nyari kenyamanan, lo nyari material jenisnya yang sunflower gitu. Itu dia tuh nggak berbulu, nggak kayak gini gitu. Dia nggak berbulu, nggak keras kayak gini, dia lembut gitu kan. Dan itu pun nyaman, nggak terlalu luntur banget gitu. Untuk daily enak Buat banget. daily ya? enak banget. Bahkan kalau untuk ke mall sama cewek lo juga nggak risih lah cewek lo gitu. Oh. Untuk melihat itu ya. Nah kalau ini kan memang dibuatnya memang teruntukkan memang untuk setelah lo jadi dikonteskan lah gitu. Oh gitu. Gitu. Lebih kebutuhan sih, tapi untuk saat ini kelas juga memang ngebuat tuh lebih kenyamanan sih. Kos juga nggak terlalu yang tinggi banget lah gitu. 14, 15, terus juga 13. Kalau dari aslinya Mas, osnya bisa berapa ya di US sana? Di Jepang sih tepatnya. Jepang, Kalau ya? misalkan Levi's itu pound sendiri itu paling di 12-13 gitu. Kalau di Jepang itu bahkan sampai 30, 35 lah gitu, segituan. Nah kalau yang kepengen make nih di Indonesia, kalau dia make misalnya sampai 20 oz segala macam sampai tinggi itu, menurut lu itu aneh nggak sih? Ya aneh lah, karena kan itu kan tropis sih kan gitu kan. Dan otomatis juga kurang nyaman, gue yakin itu. Gue yakin itu pasti kurang nyaman. Untuk segi looking mungkin enak, Iya, ya kita ngelihat mungkin enak gitu, tapi mungkin. si pemakai itu nggak nyaman. Iya, gitu. nggak nyaman, kesiksa pasti. Pasti itu. Beda halnya ketika misalkan lo pakai itu di negara di luar negeri lah, yang itu ada salju gitu kan, ada inian juga. Makanya gue juga rada belum bisa ngasih ke customer gue tuh produk yang lebih dari 20 oz gitu. Nggak bisa Mas. Belum bisa, karena gue nyadarin juga 17 nya classy juga 19 itu udah cukup tebel gitu. Apalagi di Lampung kan gitu. Iya, panas pasti. Panasnya makanya. Jadi lu nyaranin gitu. Iya. Dan kalau buat yang customer nanti yang nonton nih, terus pengen beli, juga lu pasti kasih
pengetahuan tentang ini dan lu ajarin itu. Iya, dan pasti gue nanya knowledge dulu kan kebutuhannya buat apa. Kecuali memang dia mas, gue kepengen beli yang 17 Unsun 4, dia pasti tahu kan, dan dia pasti udah pernah juga pakai yang 15 lah gitu. Ada kayak tingkat-tingkatan ya. Naik kelas ya gitu. Bahkan juga gue ada customer yang lebih hebat lah pengetahuannya gitu kan, lebih jauh lah, baca-baca tentang kayak mana gitu, tentang ini kesini juga. Kadang juga kita lebih ke sharing gitu kan, nggak saling menggurui, lebih ke sharing gitu. Kira-kira yang cocok sama gue ini apa nih mas? Sama badan gue bahan. Ya kalau gue ngeliat dari lo lebih pakai bahan yang sunforest lah gitu, yang nggak tebal juga, terus juga kayak juga senang juga pakai tanding yang sling fit ya. Iya. Nggak yang apa nih strike gitu. Ya strike, gue strike gitu kan, yang Gue seneng yang press. Iya. Dan itu kalau misalkan dipakai tebal kayak gini pasti nggak nyambung. Iya. Lebih sakit lah di sini. Iya. Oke sobat trainer, perbincangan tadi harus segera berakhir. Jangan lupa buat kalian untuk subscribe, share dan like video kami. Juga nanti buat yang ngalamin PSBB ya, PSBB kan kalau salah ya. PSBB semoga cepet ya corona ini hilang, terus yang sakit cepet disembuhkan, yang sehat tetap harus sehat. Ya itu yang paling penting ya. Dan akhir kata saya Willy Wijaya dan Angga Juniata pamit undur diri. Sampai jumpa.